Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Enkun. Fansi botak Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini, kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra chapter 20,7 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubari Moe. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra chapter 20,7 ini menceritakan masa lalu seorang pemuda yang mengidolakan Saitama. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan seorang pemuda yang melakukan latihan sepanjang hari, mulai dari lompat tali, angkat beban, push up, maupun jogging. Sambil terus menjalankan aktivitasnya, pemuda itu berkata dalam hati jika dia ingin menjadi seorang pahlawan. Beberapa waktu sebelumnya, ketika dia belum membulatkan tekad menjadi seorang pahlawan sejati, pemuda berkacamata itu sempat bertanya-tanya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pahlawan? Menurutnya, siapapun bisa menjalankan profesi itu jika mereka menginginkan kedamaian sejati. Lebih baik lagi jika mereka juga memiliki keberanian untuk melawan monster dan memiliki tubuh yang kuat pula. Suatu hari, dia melihat berita di Videotron Kota. Saat itu, seorang wartawan mewawancarai Amai Mas yang membahas soal keadilan dari sudut pandang para pahlawan. Pemuda berkacamata itu hanya diam melihat berita tersebut. Lalu salah satu rekannya memintanya untuk jangan berpaling karena mereka sedang mengejar target. Saat itu pemuda tersebut masih bergabung bersama tim Fubuki. Mereka sedang memburu seorang kriminal kelas C bernama Banero yang dikenal memakai penutup berwarna merah. Pemuda tersebut bertanya kepada rekannya, kapan mereka akan menyelesaikan pekerjaan ini? Rekannya itu menjawab, jika tidak ada dari mereka yang akan pulang duluan sampai mereka berhasil mengepung buronan itu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena mereka adalah para pahlawan. Pemuda tersebut menanyai hal itu karena di saat yang bersamaan, kebetulan di supermarket sedang ada obral khusus atau diskon besar. Suatu hari ketika dia pulang menaiki kereta, pemuda tersebut melihat isi dompetnya yang terlihat kosong. Dulu ketika dia masih menjadi pekerja kantoran dan harus mengurangi biaya makan untuk bertahan hidup, dia tidak punya harapan untuk maju dan tidak takut akan masa depan. Pada saat itulah ada suatu iklan tertentu yang menarik perhatiannya, yaitu kemunculan asosiasi pahlawan. Beberapa saat kemudian, para kelompok tersebut berhasil mengepung kriminal yang mereka buru. Pahlawan Yamazaru meminta kriminal itu untuk menyerahkan diri karena mereka telah berhasil membuatnya terpojok. Sambil percaya diri, kriminal itu berkomentar jika dia tidak bisa membedakan orang-orang ini, apakah mereka pahlawan atau bukan, karena mereka semua sedang mengenakan jas hitam. Saat itu para pahlawan yang berada di bawah naungan asosiasi pahlawan memiliki banyak kelompok yang saling bekerja sama. Sedangkan untuk kelompok dari tim Fubuki adalah kelompok yang menarik perhatian para pahlawan kelas B dan bahkan bisa dibilang kelompok terbesar di seluruh asosiasi pahlawan. Tak lama setelah pemuda berkacamata itu dipromosikan ke kelas B, dia pun memilih bergabung juga ke kelompok tersebut. Lalu secara mengejutkan, kriminal itu melemparkan beberapa botol ke udara. Para anggota tim menyadari jika itu adalah bom yang penjahat itu buat. Namun tidak lama kemudian, para anggota tim Fubuki berhasil mengalahkannya dengan begitu mudah. Selesai mengalahkan kriminal itu, para anggota yang lain berdiskusi soal pembagian poin. Tapi salah satu anggota tidak setuju karena anggota baru mereka yang memakai kacamata ini tidak berkontribusi sama sekali. Mendengar keluhan tersebut membuat pemuda itu jadi merasa jika kondisi yang dia alami sekarang seperti sedang bekerja di perusahaan lamanya saja. Pemuda tersebut merasa jika dia seperti kembali ke sebuah titik di mana dia bahkan tidak peduli lagi bahwa dia hanya bekerja sepanjang hari tanpa hasil. Beberapa waktu kemudian, tim Fubuki kembali berhadapan dengan seekor monster yang muncul di suatu gedung. Monster itu berbentuk mesin kipas berlevel bencana iblis. Kemampuan dari monster mesin tersebut adalah menciptakan angin kencang.
Para anggota tim dibuat kerepotan dengan aksi yang monster itu berbuat. Tidak lama kemudian, ketua mereka, yaitu Nona Fubuki, tiba di lokasi. Sambil melepaskan jaket tebalnya, dia meminta yang lain untuk minggir. Saat itu, pemuda berkacamata tersebut menyadari jika ada beberapa segelintir pahlawan yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Sambil mengambil kuda-kuda, Fubuki bersiap untuk menyerang. Menurut pemuda berkacamata itu, pemimpin mereka ini memiliki level yang sangat berbeda. Baik secara kualitas dan kemampuannya sebagai pahlawan, Nona Fubuki telah berada di tingkat yang jauh di atas rata-rata. Namun sayangnya, setelah menjalani pertempuran yang cukup singkat, Fubuki bersama anggotanya berhasil disudutkan. Monster mesin kipas itu dapat mengeluarkan udara yang jauh lebih besar daripada apa yang Fubuki kira, dan seketika membuat mereka semua tumbang. Yang tersisa hanya pemuda berkacamata itu saja. Melihat semua anggota tim yang dapat dikalahkan, membuatnya begitu amat ketakutan. Dia sampai sudah tidak bisa berpikir jernih. Sebelumnya, kelompok ini pernah menghancurkan kepercayaan dirinya dengan peringkat pahlawan di kelas B yang begitu tinggi dan kemampuan mereka ketika dia masih menjadi pendatang baru. Namun sekarang mereka semua benar-benar dikalahkan oleh seekor monster. Melihat dirinya yang tersudut dan satu-satunya yang tersisa, membuatnya berpikir jika dia tidak punya pilihan lain selain bertarung juga. Meskipun dalam hatinya sendiri, dia tahu kalau tidak mungkin juga akan dapat memenangkan pertempuran. Akan tetapi secara tak terduga, Tatsumaki muncul dengan menghancurkan salah satu dinding di sebelahnya. Duar! Melihat kedatangan pahlawan kelas S itu membuat pemuda tersebut begitu kaget. Kemudian Tatsumaki bertanya, apakah pria yang dia temui ini adalah teman dari adiknya? Tapi pemuda tersebut berkata jika posisinya adalah bawahan dari pahlawan itu saja. Namun Tatsumaki malah mengomelinya dan berkata jika pemuda itu sangat menyedihkan. Menurutnya dia tidak hanya lemah, tapi juga seorang pengecut yang tidak berdaya. Mendengar ungkapan tersebut, membuat pemuda berkacamata itu langsung kena mental. Lalu dari sebelah, monster mesin kipas itu kembali melancarkan serangan ke arah mereka. Akan tetapi menggunakan kekuatan psikisnya, Tatsumaki langsung menahan serangan tersebut. Benturan efek serangan angin dan kekuatan telekinesis membuat area pertempuran mengalami hembusan angin yang sangat kencang. Duar! Bahkan menghancurkan area di dekatnya. Melihat kemampuan yang monster itu miliki, membuat Tatsumaki jadi sadar. Alasan inilah kenapa adiknya tadi bisa dikalahkan. Lalu dengan sigap, pahlawan kelas S itu memelintir tubuh monster tersebut hingga kipas milik si monster jadi lepas. Dan kemudian dia malah terbang meninggalkan lokasi itu sembari membawa adiknya yang sedang pingsan. Tatsumaki berhasil menyelesaikan pertarungan dalam sekejap mata. Dan itulah yang membuatnya terlihat lebih kuat dari monster hebat sekalipun, serta adiknya Fubuki. Padahal Fubuki sendiri sudah jauh lebih kuat dari pemuda tersebut. Selesai dihina separah itu, membuat pemuda tersebut begitu kesal. Dia bingung bagaimana caranya dia bisa menang melawan monster kuat. Apalagi kalau dia tidak memiliki kekuatan spesial seperti mereka itu. Menurutnya, bahkan jika dia harus berlatih seperti orang gila sekalipun, dia tetap tidak akan bisa melampaui mereka semua. Sambil mengutuk diri, pemuda itu menganggap kalau dialah yang tidak punya bakat di sini. Dan itulah satu-satunya perbedaan di antara dia dengan para pahlawan tersebut. Padahal selama ini, dia sudah bekerja keras. Dan dia juga yakin jika selama ini latihan yang dia jalani sudah jauh lebih keras dibandingkan siapapun. Namun tidak lama kemudian Saitama datang menghampirinya. Si botak bercerita jika dia telah mendapatkan berita di TV kalau ada monster yang muncul di sekitar sini. Pemuda berkacamata itu memberitahu jika bencana yang muncul sudah diurus oleh pahlawan lain. Tapi sambil menuju ke depan, Saitama memberitahu jika monster yang dibicarakan tersebut masih dapat bergerak. Ternyata memang benar. Meski tubuhnya sudah mengalami kerusakan parah, monster mesin itu masih dapat bergerak. Pemuda berkacamata itu sangat kaget. Dia penasaran, apakah cara menghentikan monster mesin ini adalah dengan menghancurkan kipas miliknya itu? Dan benar saja, monster kipas tersebut kembali maju dan mulai memutar baling-balingnya untuk menyerang mereka. Lalu dengan santainya, Saitama segera ikut maju juga. Dia merasa bersyukur kalau kedatangannya tepat waktu. Tapi sambil menangis ketakutan, pemuda itu menghentikannya dan meminta si botak untuk lari. Menurutnya, pahlawan dengan level serendah Saitama tidak akan punya kesempatan untuk melawan monster tersebut.
Si botak memberitahu kalau dia ini kuat dan semuanya akan baik-baik saja. Namun kembali lagi, pemuda itu bersikeras untuk menahan Saitama. Dia bercerita jika dulu juga percaya diri dan telah dinaikkan ke kelas B juga. Tapi sekarang dia tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil terus menangis, pemuda tersebut meminta si botak untuk tidak usah melakukan hal bodoh seperti membuang nyawa, hanya karena dia ingin menjadikan hobi kepahlawanannya itu. Di sisi lain, monster kipas tersebut terus menghembuskan angin yang semakin kencang. Namun dengan mudahnya, si botak langsung memukul monster itu. Duak! Hingga membuat tubuhnya hancur. Sambil protes jika dia merasa sangat kedinginan dengan hembusan angin yang si monster keluarkan. Bila aksi tersebut membuat pemuda itu begitu terkejut. Saitama kembali bertanya, siapa yang memutuskan apa yang dia katakan barusan dan atas dasar apa? Menurutnya masalah yang pemuda itu hadapi adalah dia masih belum cukup terlatih untuk menjadi kuat saja. Saitama pun bertanya balik, apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak akan menjadi lebih kuat selama masih hidup. Menurutnya daripada duduk frustrasi, lebih baik terus bergerak maju menjalani hari. Lalu kemudian si botak berjalan pergi meninggalkannya. Sambil berkeringat kebingungan, pemuda itu bertanya-tanya. Menurutnya pria ini adalah orang rata-rata seperti dirinya. Dia merasa yakin jika si botak ini adalah anak dari jutawan dan tumbuh di lingkungan yang ideal. Dan pastinya juga dia menerima semacam pelatihan khusus. Namun dengan santainya Saitama malah bercerita jika dia mau pergi karena hari ini adalah hari promo di minimarket dan banyak sayuran-sayuran yang sedang diobral. Mendengar hal itu membuat pemuda tersebut jadi tersadarkan diri. Lalu beberapa waktu kemudian dia pun memilih keluar dari tim Fubuki dan melakukan latihannya sendiri untuk bisa menjadi skuad Saitama. Meski mendapat banyak hujatan dari mantan rekan-rekannya tersebut, pemuda berkacamata itu tetap melakukan latihan kerasnya. Dan begitulah cerita singkat dari seorang pemuda yang menjadikan Saitama sebagai idola sekaligus panutannya. Dan akhirnya cerita manga Extra 3 One Punch Man chapter 20,7 telah usai. Nah, itu tadi review ekstra manga One Punch Man versi Murata chapter 20,7 yang isinya memperlihatkan seorang pahlawan muda yang menjadikan Saitama sebagai role model kepahlawanannya. Bisa dibilang dia ini adalah segelintir pahlawan yang mengidolakan Saitama, guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review ekstra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.